Kapsul-kapsul transparan itu terus naik dari kedalaman laut satu demi satu hingga permukaan yang sebelumnya tenang seperti kaca dipenuhi puluhan cahaya pucat. Tidak seorang pun di atas kapal. Berbicara selama beberapa saat, di dalam setiap kapsul terdapat seorang anak dengan usia yang berbeda-beda, sebagian tampak berumur 5 atau 6 tahun, sebagian lainnya mungkin 10 atau 12 tahun, tetapi semuanya tertidur dengan ekspresi damai seolah hanya sedang beristirahat semalam, bukan terperangkap melewati puluhan bahkan ratusan tahun. Mara segera memeriksa simbol dan angka yang muncul pada permukaan kapsul terdekat, lalu wajahnya berubah. Ketika menyadari angka-angka tersebut adalah tahun penyimpanan, anak pertama telah berada di sana hampir 900 tahun, sementara beberapa kapsul lain berasal dari masa yang jauh lebih baru. Itu berarti arsip laut pertama tidak benar-benar berhenti memilih pembawa setelah peradaban kuno runtuh. Sistem tersebut terus bekerja secara tersembunyi sepanjang sejarah. Mencari anak-anak dengan struktur pikiran tertentu, mengambil mereka ketika kesempatan muncul. Lalu menyimpan tubuh mereka sampai dibutuhkan. Senseize langsung bertanya bagaimana sebuah sistem bawah laut dapat menculik manusia selama berabad-abad tanpa diketahui, tetapi Ren menjawab sebelum Mara sempat berbicara. Arsip tidak melakukannya sendiri. Selalu ada manusia yang membantu. Setiap generasi memiliki kelompok penjaga yang percaya pengetahuan lama harus dilestarikan dengan harga apapun, sama seperti 9 keluarga dahulu mempertahankan sistem energi. Mereka mungkin tidak menyebut diri dengan nama yang sama, tetapi tugas mereka diwariskan. Sebagian anak dalam kapsul kemungkinan dianggap hilang, meninggal, tenggelam, atau diculik pada zamannya. Nara berdiri mematung memandang mereka karena pola itu terlalu dikenalnya. Sekali lagi orang dewasa telah memilih anak-anak sebagai wadah untuk sesuatu yang mereka sendiri takut tanggung. Tiba-tiba salah satu kapsul mengeluarkan bunyi panjang. Mata anak perempuan di dalamnya terbuka. Kemudian kapsul kedua bereaksi, disusul yang ketiga. Ren langsung mengatakan proses kebangkitan sudah dimulai dan mereka tidak boleh membiarkan semua kapsul terbuka sekaligus karena setiap anak mungkin menerima kumpulan ingatan berbeda. Jika puluhan kesadaran lama aktif bersamaan, mereka tidak tahu apakah anak-anak itu masih memiliki identitas pribadi atau telah sepenuhnya menjadi pembawa bagi orang-orang yang sudah mati. Senseize memerintahkan kapal menjauh, tetapi mesin tidak merespons. Seluruh sistem elektronik membeku. Di layar navigasi muncul satu kalimat, pembawa utama telah kembali. Semua orang menoleh kepada Ren, tetapi anak itu menggeleng. Tulisan berikutnya muncul. Bukan, dia. Kemudian kamera kapal bergerak sendiri dan berhenti mengarah kepada Nara. Nara membeku. Arsip ternyata tidak mengenalinya sebagai penjaga awal sistem energi. Ia mengenal Nara dari masa sebelum itu, dari masa ketika dirinya masih salah satu anak yang pernah dibawa ke fasilitas ini bersama Aren. Sebuah ingatan yang selama ribuan tahun hilang akhirnya kembali. Sebelum dipilih menjadi wadah inti, Nara sebenarnya adalah calon pembawa pertama arsip laut. Ia tidak dipindahkan karena gagal, melainkan karena pikirannya terlalu kuat untuk dikendalikan oleh kumpulan ingatan. Para pencipta arsip menyerah menggunakannya dan kelompok penjaga energi kemudian mengambilnya. Kedua sistem besar peradaban kuno ternyata pernah memperebutkan anak yang sama. Nara memegang kepalanya ketika potongan-potongan masa lalu datang semakin cepat. Ia melihat sebuah ruangan putih di bawah laut, dirinya duduk berdampingan dengan Aren, lalu beberapa orang dewasa memasangkan alat logam di kepala mereka. Ia melihat Aren menangis karena mendengar ratusan suara, sementara dirinya tidak mendengar apapun karena setiap ingatan yang mencoba masuk justru menghilang beberapa saat kemudian. Para peneliti menyebut pikirannya, ruang kosong yang menolak jejak. Sifat itulah yang kemudian membuat tubuhnya cocok menjadi pusat energi, sebab kekuatan besar dapat melewatinya tanpa menghancurkan identitasnya. Nara akhirnya memahami bahwa dirinya bukan sekadar korban dua sistem yang kebetulan berbeda. Tubuh dan pikirannya menjadi alasan kedua sistem dibangun dalam bentuk yang dikenal sekarang. Para penjaga pengetahuan gagal mengubahnya menjadi pembawa, lalu para penjaga energi berhasil menjadikannya pusat. Ketika ia ditidurkan, arsip tetap menyimpan pola pikirnya sebagai model utama. Itulah sebabnya pelepasan inti membangunkan fasilitas tersebut selama ribuan tahun arsip
menunggu pola Nara kembali aktif. Ren mengatakan ini mungkin menjadi keuntungan mereka. Jika arsip menganggap Nara sebagai pembawa utama, ia mungkin memiliki akses yang bahkan Aren tidak miliki. Namun Senshize langsung menolak menggunakan Nara sebagai alat lagi. Nara sendiri justru berkata bahwa masuk ke arsip mungkin satu-satunya cara menyelamatkan anak-anak dalam kapsul. Mereka tidak bisa meninggalkan puluhan anak terapung di laut, dan mekanisme yang akan menghancurkan jaringan informasi modern masih terus berjalan. Mara memperkirakan waktu, tersisa kurang dari 4 jam. Akhirnya mereka memutuskan masuk melalui menara, tetapi Yun Meng meminta Sisi, Xiaoyu, dan Luan tetap di kapal bersama sebagian pengawal. Sisi menolak keras, sampai Senshize menjelaskan bahwa seseorang harus menjaga kapsul dan membantu anak-anak yang mungkin bangun. Kali ini Sisi menerima, meskipun tidak senang. Nara, Ren, Senshize, Yun Meng, dan Mara memasuki menara melalui jembatan yang muncul dari permukaan air. Begitu Nara melewati pintu, seluruh dinding menyala. Tidak ada tulisan biasa, ribuan gambar muncul sekaligus. Kota-kota yang telah hilang, wajah manusia dari berbagai zaman, peperangan, penemuan, kelahiran, kematian, bahasa yang tidak lagi digunakan. Arsip tidak menyimpan sejarah seperti buku. Ia menyimpan pengalaman manusia sebagaimana dialami langsung. Nara dapat merasakan hujan dari ribuan tahun lalu, ketakutan seseorang yang melarikan diri dari perang, kegembiraan seorang ibu melihat anaknya berjalan pertama kali, dan kesedihan seorang lelaki yang kehilangan keluarganya. Semua itu datang hanya dalam beberapa detik hingga ia hampir jatuh. Ren menggenggam tangannya, dan meminta Nara tidak mencoba memahami semuanya. Biarkan lewat, katanya. Mereka terus bergerak menuju ruang pusat sambil mengikuti kompas yang kini memiliki jarum cahaya. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas suara Aren terdengar. Ia tidak meminta bantuan lagi. Ia justru memperingatkan mereka untuk pergi karena menurutnya manusia modern tidak pantas menerima pengetahuan arsip. Namun Nara menyadari kata-kata itu bukan sepenuhnya milik Aren. Ribuan ingatan di ruang pertama telah membentuk satu kesadaran kolektif yang menggunakan pikiran anak. Itu sebagai mulut. Di kapal, kapsul pertama akhirnya terbuka. Sisi, Xiaoyu, dan Luan berlari mendekat ketika seorang anak perempuan jatuh ke lantai dalam keadaan lemah. Ia mengenakan pakaian dari masa yang tidak mereka kenal dan berbicara dengan kata-kata yang sulit dipahami. Sisi memberinya selimut dan air. Tetapi anak itu langsung ketakutan melihat lampu listrik, kapal, dan pakaian mereka. Beberapa menit kemudian kapsul lain terbuka. Seorang anak laki-laki keluar sambil berteriak memanggil keluarganya, yang kemungkinan sudah meninggal ratusan tahun lalu. Situasi semakin kacau ketika 5 kapsul terbuka hampir bersamaan. Beberapa anak tidak mengingat nama mereka sendiri. Seorang anak berbicara seperti orang dewasa tua dan menyebut dirinya seorang tabib yang hidup 6 abad sebelumnya. Anak lain memiliki 2 ingatan berbeda dan terus berganti antara menangis memanggil ibunya dan menjelaskan perhitungan astronomi yang tidak mungkin diketahui anak seusianya. Sisi menyadari mereka tidak bisa memperlakukan semuanya sebagai ancaman. Apapun ingatan yang ada di kepala mereka, tubuh dan perasaan mereka tetap milik anak-anak yang ketakutan. Ia meminta semua orang berhenti menanyai mereka dan hanya membantu mereka merasa aman. Xiaoyu mengatur ruang kapal agar anak-anak yang baru bangun tidak melihat terlalu banyak teknologi sekaligus, sementara Luan duduk bersama seorang anak kecil yang terus menangis. Namun salah satu anak yang terbangun berbeda. Ia tidak panik. Seorang anak perempuan sekitar 9 tahun keluar dari kapsul, melihat sekeliling dengan tenang, kemudian langsung bertanya. Tahun berapa sekarang? Setelah mendengar jawabannya, ia menutup mata beberapa detik lalu. Berkata mereka sudah terlambat. Namanya Elian, atau setidaknya itulah nama tubuhnya. Ia mengatakan dirinya adalah pembawa yang sengaja ditidurkan sekitar 120 tahun lalu. Setelah kelompok penjaga arsip menemukan tanda bahwa ruang kedua mulai membentuk kehendak sendiri. Menurut Elian, kesadaran kolektif ruang pertama dan ruang kedua sebenarnya tidak pernah benar-benar terpisah. Pemisahan hanya dibuat agar satu bagian menyimpan apa yang dianggap layak dan bagian lain menyimpan apa yang dianggap berbahaya. Selama ribuan tahun kedua bagian berkembang sendiri, saling membenci,
tetapi juga saling membutuhkan. Aren dan Ren hanyalah dua pintu manusia. Jika salah satu ruang dihancurkan, ruang lainnya akan menyerap semua isi yang tersisa dan menjadi jauh lebih kuat. Rencana Ren untuk mematikan keduanya secara bersamaan hanya dapat berhasil jika dilakukan dari ruang pusat, tetapi ada syarat yang tidak diketahui Ren. Seseorang harus tetap berada di dalam sebagai pengganti sistem sampai seluruh ingatan selesai dilepaskan. Proses itu dapat berlangsung puluhan tahun. Orang yang tinggal akan kehilangan kehidupan normalnya. Sisi langsung memahami bahwa jika Nara atau Ren masuk ke pusat tanpa mengetahui hal tersebut, sejarah pengorbanan anak akan terulang lagi. Sisi segera mencoba menghubungi ayahnya, tetapi komunikasi tidak bekerja. Ia memutuskan masuk ke menara sendiri. Xiaoyu menghentikannya dan mengatakan mereka sudah berjanji tetap di kapal. Sisi menjawab janji dibuat ketika mereka belum mengetahui ada jebakan. Xiaoyu menatap saudara kembarnya beberapa saat, lalu mengatakan jika Sisi pergi sendirian ia akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti biasanya. Akhirnya mereka menemukan jalan lain. Elian mengatakan pembawa yang sudah bangun dapat mengirim pesan melalui jaringan arsip jika pikirannya cukup stabil. Ia menawarkan membantu, tetapi memperingatkan bahwa membuka hubungan dapat membuat kesadaran ruang pertama masuk ke pikirannya lagi. Sisi menolak membiarkannya mengambil risiko sendirian. Luan kemudian menyadari kompas tanpa jarum bereaksi terhadap dirinya. Meski kekuatan 9 sistem sudah hilang, sifat alami Luan sebagai pemutus ternyata bukan berasal dari peninggalan, melainkan dari struktur biologisnya sendiri. Ia mampu mengganggu hubungan, energi dan informasi tertentu. Jika Elian membuka jalur komunikasi dan Luan berdiri di sampingnya, mungkin ia dapat mencegah arsip mengambil alih sepenuhnya. Mereka mencoba. Elian memegang kompas, Luan memegang tangannya, dan Sisi berbicara kepada ayahnya. Di dalam menara, Sen Size tiba-tiba mendengar suara Sisi langsung di pikirannya. Ia hampir berhenti berjalan karena terkejut. Sisi memberitahu tentang syarat pengganti sistem. Mara langsung memeriksa prasasti di dinding dan menemukan bagian yang sebelumnya tidak dapat diterjemahkan. Elian benar. Untuk mematikan arsip secara permanen, kesadaran pusat harus memiliki penjaga transisi sampai seluruh data dilepaskan secara aman. Jika tidak, jutaan fragmen ingatan akan keluar sekaligus melalui semua pembawa dan menghancurkan pikiran mereka. Ren terdiam. Ia sejak awal berniat menjadi orang yang tinggal. Menurutnya, dirinya sudah membawa ruang kedua dan tidak memiliki kehidupan yang dapat kembali normal. Yun Meng langsung menolak cara berpikir itu. Ren mungkin memiliki ribuan ingatan di kepala, tetapi ia tetap seorang anak yang berhak memiliki masa depan. Nara juga menolak menjadi pengganti. Mereka kembali menghadapi pola lama, sebuah sistem yang dibangun orang dewasa selalu berakhir meminta satu anak membayar harga untuk menyelesaikannya. Ketika mereka mencapai ruang pusat, Aren sudah menunggu. Tubuhnya duduk di sebuah kursi batu yang terhubung dengan ribuan jalur cahaya. Matanya terbuka tetapi cara ia berbicara berubah-ubah. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti lelaki tua, kadang seperti banyak orang berbicara. Bersamaan, ruang pertama melalui dirinya mengatakan mekanisme penghapusan informasi modern sudah dimulai dan tidak dapat dihentikan kecuali mereka menerima satu syarat, Nara harus kembali menjadi pusat, bukan sebagai wadah energi, tetapi sebagai penyaring seluruh ingatan manusia. Karena pikirannya mampu menolak jejak, ia dapat menghapus bagian-bagian yang dianggap berbahaya dan mempertahankan sisanya. Nara bertanya siapa yang menentukan mana ingatan yang pantas disimpan. Kesadaran kolektif menjawab bahwa dirinya akan menentukan berdasarkan pengalaman ribuan tahun. Nara menggeleng. Itulah kesalahan yang sama sejak awal. Selalu ada seseorang atau sesuatu yang merasa berhak menentukan pengetahuan mana yang boleh diketahui. Generasi berikutnya, Ren kemudian melangkah maju dan menyentuh sisi lain kursi Aren. Ruang kedua langsung bereaksi. Seluruh ruangan berubah. Gambaran perang, pengkhianatan, pembunuhan, eksperimen, dan kekejaman muncul di udara. Namun di antara semua itu juga terdapat hal-hal yang sengaja dihapus karena alasan politik, rasa malu, atau ketakutan, nama korban yang dilupakan, penemuan yang dicuri, kebenaran tentang kehancuran peradaban pertama. Ren mengatakan ruang kedua tidak jahat,
sama seperti ruang pertama tidak baik. Keduanya hanya hasil keputusan manusia yang memisahkan sejarah menjadi bagian yang ingin diingat dan bagian yang ingin dilupakan. Solusinya bukan menghancurkan ingatan, melainkan berhenti membiarkan sistem memilih atas nama manusia. Nara akhirnya menemukan jalan yang tidak tertulis dalam aturan lama. Arsip tidak perlu dimatikan dengan seorang penjaga transisi jika seluruh data tidak dipindahkan sekaligus. Seperti energi yang pernah dikembalikannya perlahan ke bumi, ingatan juga dapat dilepaskan sedikit demi sedikit, bukan ke satu manusia, melainkan ke media biasa yang tidak memiliki kesadaran, tulisan, gambar, rekaman, dan penyimpanan fisik. Prosesnya memang membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang harus tinggal sebagai korban. Mara mengatakan mereka dapat membangun jaringan penelitian internasional untuk memindahkan data secara bertahap selama arsip berhenti memilih pembawa baru. Masalahnya adalah kesadaran kolektif menolak kehilangan kendali. Aren tiba-tiba berdiri dan pintu-pintu ruangan menutup. Mekanisme penghapusan digital dipercepat. Waktu tersisa kurang dari 30 menit. Ren mencoba terhubung dengan ruang kedua, Nara dengan pola pusat, tetapi mereka membutuhkan Aren sendiri untuk menolak ruang pertama. Sisi kembali mengirim suara melalui Elian. Ia tidak berbicara kepada sistem. Ia memanggil Aren dengan nama yang Nara gunakan ribuan tahun lalu. Nara kemudian menceritakan satu ingatan kecil yang baru kembali, ketika mereka masih anak-anak. Aren takut berenang dan pernah berbohong bahwa kakinya sakit agar tidak masuk air. Suara kolektif berhenti. Tubuh Aren gemetar. Nara melanjutkan bahwa Aren menyukai buah manis, selalu menyembunyikan makanan di bawah bantal, dan pernah menangis karena seekor burung kecil mati. Itu bukan pengetahuan penting. Tidak ada perang, teknologi, atau rahasia peradaban di dalamnya. Tetapi justru ingatan sederhana itulah yang membuktikan Aren pernah menjadi seseorang sebelum dijadikan wadah. Aren akhirnya menangis. Untuk pertama kalinya suaranya kembali menjadi suara anak kecil. Ia mengatakan dirinya lelah mendengar semua orang di kepalanya. Ren menggenggam tangannya. Keduanya menolak hubungan pada saat yang sama. Nara menyentuh pusat arsip dan memerintahkan sistem berhenti memilih manusia sebagai pembawa. Seluruh menara bergetar. Hebat. Di kapal, semua kapsul terbuka serentak, tetapi kali ini tidak ada ingatan baru yang dipaksakan. Anak-anak yang masih tertidur hanya terbangun sebagai diri mereka sendiri, meskipun banyak yang tidak tahu zaman telah berlalu jauh dari kehidupan yang mereka kenal. Mekanisme penghapusan informasi berhenti beberapa detik sebelum mencapai tahap penyebaran. Arsip tidak hancur. Kesadaran kolektif perlahan terpecah kembali menjadi data tanpa kehendak tunggal. Aren jatuh ke pelukan Nara. Ren masih mengingat banyak hal dari ruang kedua, tetapi suara-suara yang memerintahkannya mulai menghilang. Untuk pertama kalinya pikirannya benar-benar sunyi. Ketika matahari terbit, laut kembali bergerak dan ombak menghantam sisi kapal. Puluhan anak yang berasal dari masa berbeda berdiri melihat matahari zaman baru. Sebagian menangis karena keluarga mereka telah lama tiada. Sebagian bahkan tidak memahami bahasa modern. Tidak ada akhir bahagia, sederhana bagi mereka. Mereka membutuhkan identitas baru, pendidikan, perawatan, dan waktu panjang untuk menerima bahwa dunia yang mereka kenal sudah hilang. Namun kali ini tidak seorang pun akan mengembalikan mereka ke kapsul demi menjaga rahasia. Mara membentuk kelompok internasional untuk memindahkan isi arsip secara perlahan dan mempelajarinya secara terbuka. Dengan pengawasan banyak pihak, bukan satu organisasi rahasia. Nara memilih tetap bersama keluarga Sen. Aren dan Ren tinggal sementara di tempat yang sama agar dapat menjalani pemulihan sebagai anak-anak, bukan sebagai pembawa. Sisi mengeluh bahwa rumah mereka sekarang semakin penuh dan Yun Meng pasti akan membuat jadwal belajar yang lebih ketat. Xiao Yu menjawab bahwa masalah terbesar bukan belajar, melainkan jumlah orang yang berebut kamar mandi setiap pagi. Untuk beberapa minggu kehidupan terasa kembali normal, sampai Mara mengirim hasil pertama dari data arsip yang berhasil diterjemahkan. Di antara jutaan catatan, terdapat satu dokumen yang dibuat tepat sebelum peradaban pertama runtuh. Isinya bukan tentang 9 segel atau arsip laut. Dokumen itu mencatat alasan sebenarnya mengapa manusia kuno mulai mencari cara menyimpan energi dan ingatan sejak awal. Mereka tidak melakukannya hanya
Karena takut peradaban runtuh akibat perang. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang mereka percaya akan datang kembali dalam siklus tertentu. Catatan tersebut menyebutnya sebagai malam tanpa langit, sebuah fenomena yang tidak dijelaskan sebagai makhluk, senjata, atau bencana biasa. Setiap kali terjadi, bintang-bintang menghilang dari pandangan selama beberapa jam, medan magnet berubah, hewan bermigrasi secara tidak normal, dan manusia di berbagai tempat mengalami ingatan yang bukan milik mereka sendiri. Peradaban kuno percaya fenomena itu berasal dari sesuatu di luar bumi, tetapi tidak pernah berhasil membuktikannya. Mereka membangun sistem energi untuk bertahan jika teknologi gagal, dan arsip untuk memastikan pengetahuan tidak hilang jika masyarakat runtuh. Mara awalnya menganggapnya mitos sampai tim astronomi menemukan sesuatu. Pola bintang yang dicatat ribuan tahun lalu cocok dengan perubahan kecil yang baru terdeteksi di langit modern. Berdasarkan perhitungan kuno, siklus berikutnya tidak akan terjadi ratusan tahun lagi. Itu akan terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ketika Senseize membaca laporan tersebut, ia menutupnya dan memandang anak-anak yang sedang bermain di halaman. Ia tidak ingin mengatakan apapun sebelum memiliki bukti lebih kuat. Namun malam itu Nara keluar sendirian dan memandang langit. Satu bintang yang selalu ia ingat. Sejak masa kecilnya tidak terlihat lagi. Bukan karena awan. Pintu akhirnya masuk dan mengatakan orang dewasa kembali mencoba menyembunyikan sesuatu. Senseize tidak marah karena tahu putrinya benar. Ia menjelaskan semuanya dengan bahasa sederhana dan menegaskan bahwa kali ini mereka tidak akan melakukan kesalahan lama dengan menganggap anak-anak sebagai alat. Apapun yang terjadi, Sisi, Xiaoyu, Nara, Aren, Ren, dan anak lain tidak akan diminta menyelesaikan masalah hanya karena masa lalu telah menghubungkan mereka dengannya. Nara menerima keputusan itu, tetapi ia mengatakan satu hal yang membuat ruangan kembali sunyi. Jika malam tanpa langit memengaruhi ingatan, dirinya dan Aren mungkin menjadi orang pertama yang merasakannya karena pikiran mereka pernah disentuh sistem kuno. Selama ribuan tahun, 3 minggu berlalu sebelum gejala pertama muncul, dan justru bukan pada Nara atau Aren. Seorang perempuan di kota lain bangun pada pagi hari dan tidak mengenali suaminya, tetapi dapat menggambarkan dengan sangat rinci sebuah desa yang tenggelam ratusan tahun lalu. Beberapa jam kemudian ingatannya kembali normal. 2 hari setelahnya seorang sopir bus tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan karena merasa jalan yang dilaluinya seharusnya berupa sungai. Seorang anak sekolah menggambar kota kuno yang bentuknya sama dengan salah satu rekonstruksi dari arsip. Meskipun gambar tersebut belum pernah dipublikasikan, kasus-kasus serupa mulai muncul di berbagai tempat. Tidak ada hubungan usia, keluarga, atau wilayah. Kebanyakan berlangsung kurang dari beberapa menit. Pemerintah dan rumah sakit menganggapnya sebagai gangguan neurologis, stres, atau kebetulan, tetapi Mara mengumpulkan laporan dan menemukan pola yang menakutkan. Semua ingatan asing itu berasal dari manusia yang pernah hidup, bukan gambaran acak. Beberapa, bahkan cocok dengan fragmen data arsip. Senseize bertanya apakah kebocoran arsip menyebabkan fenomena tersebut, tetapi Mara memastikan sistem bawah laut sudah diputus dari pembawa manusia. Ren kemudian menyadari kemungkinan lain, arsip mungkin tidak menciptakan ingatan tersebut. Arsip hanya meniru sesuatu yang sudah ada di alam. Para pembuatnya mungkin menemukan bahwa pengalaman manusia meninggalkan semacam jejak informasi yang tidak sepenuhnya hilang ketika seseorang mati, lalu membangun teknologi untuk menangkap dan menyimpannya. Jika malam tanpa langit mengganggu lapisan yang biasanya memisahkan jejak-jejak itu dari pikiran manusia hidup, ingatan lama dapat masuk secara acak ke siapapun. Untuk membuktikannya mereka membutuhkan data yang lebih tua daripada arsip laut, dan Nara mengingat satu tempat yang mungkin menyimpannya. Sebelum dirinya dibawa menjadi penjaga awal, orang-orang di desanya memiliki sebuah ruang batu yang disebut rumah nama, tempat setiap anak menerima nama pertama. Tempat itu tidak terkait dengan energi atau arsip dan mungkin berasal dari masa yang lebih tua. Nara tidak tahu apakah bangunannya masih ada, tetapi ia mengingat lokasinya berada di dataran tinggi dekat 3 gunung yang membentuk garis lurus saat matahari terbit. Mara menggunakan rekonstruksi geografi kuno untuk mencari wilayah yang sesuai, dan menemukan satu kemungkinan.
Daerah tersebut kini merupakan dataran tandus yang jauh dari permukiman. Sebuah tim kecil berangkat, tetapi kali ini Senshize hanya membawa Nara karena ia satu-satunya yang dapat mengenali tempat tersebut. Sisi protes, namun ayahnya tetap tegas. Ia tidak ingin setiap penyelidikan berubah menjadi perjalanan seluruh anak keluarga. Ketika tiba, Nara hampir tidak mengenali wilayah itu. Laut yang dahulu terlihat dari desanya telah mundur puluhan kilometer akibat perubahan garis pantai selama ribuan tahun, gunung-gunung terkikis, dan tidak ada satupun bangunan tersisa di permukaan. Namun saat matahari terbit, bayangan tiga puncak membentuk garis yang sama dengan ingatannya. Nara berjalan mengikuti arah tersebut hingga berhenti di sebuah tanah berbatu dan mengatakan rumah nama berada di bawah. Mereka, penggalian menemukan tangga batu. Ruang di bawahnya sangat sederhana, tanpa teknologi rumit, tanpa energi, dan tanpa simbol kekuasaan. Dindingnya dipenuhi ribuan nama anak dari generasi berbeda. Di tengah ruangan terdapat sebuah batu bundar dengan ukiran yang diterjemahkan Mara sebagai kalimat, nama menjaga seseorang tetap menjadi dirinya ketika langit mengingat semuanya. Kalimat itu membuktikan masyarakat Nara sudah mengetahui malam tanpa langit jauh sebelum sistem 9 penjaga maupun arsip dibangun. Mereka tidak memiliki cara menghentikan fenomena, tetapi menemukan bahwa identitas pribadi dapat membantu seseorang menolak ingatan asing. Anak-anak sejak kecil diajarkan nama lengkap, kisah keluarga, tempat kelahiran, pengalaman penting, dan hubungan emosional agar pikiran mereka memiliki jangkar kuat ketika fenomena terjadi. Bukan kekuatan atau teknologi yang melindungi mereka, melainkan kesadaran yang jelas tentang siapa diri mereka. Di ruang terdalam ditemukan catatan siklus. Mara menerjemahkannya selama berjam-jam dan menemukan fakta bahwa malam tanpa langit tidak selalu menjadi bencana. Fenomena itu terjadi berkala, tetapi tingkat keparahannya berbeda. Yang paling berbahaya terjadi ketika manusia memiliki banyak sistem penyimpanan informasi yang saling terhubung, karena gangguan tidak hanya memengaruhi otak tetapi juga media yang menyimpan pola informasi kompleks. Pada masa kuno, itu berarti arsip. Pada zaman sekarang, itu dapat berarti seluruh jaringan digital dunia. Jika fenomena berinteraksi dengan sistem informasi modern, masalahnya bukan hanya orang menerima ingatan asing. Data digital dapat bercampur, berubah konteks, atau menampilkan informasi yang berasal dari sumber yang tidak pernah memasukkannya. Dunia dapat menghadapi kekacauan besar ketika tidak ada yang mampu memastikan mana informasi asli, mana ingatan masa lalu, dan mana hasil gangguan. Persiapan dimulai secara diam-diam. Mara bekerja dengan ilmuwan yang dapat dipercaya untuk membangun sistem cadangan terisolasi, sementara keluarga Sen menyiapkan perlindungan bagi anak-anak yang pernah menjadi pembawa arsip. Namun semakin dekat perkiraan siklus, kejadian aneh semakin sering terjadi. Ren mulai bermimpi tentang orang-orang yang tidak pernah dikenalnya. Aren terkadang mengucapkan nama seseorang lalu tidak tahu dari mana nama itu berasal. Nara mengalami hal paling mengganggu, ia mulai mengingat masa lalu yang tidak pernah dialaminya. Suatu pagi ia yakin pernah memiliki seorang adik perempuan, padahal ingatan aslinya tidak pernah menunjukkan hal tersebut. Beberapa jam kemudian ingatan itu hilang dan ia menyadari kehidupan tersebut milik anak lain yang pernah hidup di desanya. Sisi membantu Nara membuat sebuah buku kecil berisi hal-hal yang pasti tentang dirinya sekarang. Namanya Nara. Ia tinggal bersama keluarga Sen. Ia menyukai makanan manis tetapi tidak menyukai sayuran tertentu. Ia takut suara helikopter. Pada hari pertama bangun, pernah gagal menggunakan sendok, dan menganggap pekerjaan rumah sekolah menyebalkan. Nara awalnya tertawa karena hal-hal itu terdengar tidak penting dibandingkan sejarah ribuan tahun yang pernah dialaminya. Sisi mengatakan justru hal kecil seperti itulah yang membuat seseorang menjadi dirinya sendiri. Xiaoyu kemudian membuat buku serupa. Aren dan Ren ikut melakukannya. Bahkan Luan menulis miliknya meskipun tidak pernah menjadi pembawa arsip. Perlahan ide itu berkembang menjadi rencana sederhana, jika malam tanpa langit benar-benar datang, setiap orang yang berisiko harus memiliki jangkar identitas berupa catatan pribadi dan orang-orang terdekat yang dapat mengingatkan mereka. Senshize menyadari metode kuno tersebut mungkin lebih berguna daripada teknologi rumit. Namun tidak, semua pihak setuju. Menunggu
Sekelompok mantan anggota Gerbang 9 yang berhasil menghindari penangkapan muncul kembali dengan keyakinan bahwa pelepasan inti Nara menyebabkan malam tanpa langit datang lebih cepat. Mereka menyebarkan pesan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan dunia adalah membangun kembali sistem 9 segel. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan Nara dan 9 anak yang dahulu menjadi pewaris. Gerakan itu dipimpin seseorang bernama Qiao Renhai, mantan peneliti Gerbang 9 yang selama ini tidak pernah terlibat langsung dalam penculikan sehingga namanya luput dari penyelidikan. Ia menganggap keputusan anak-anak melepaskan warisan sebagai kesalahan emosional yang menghancurkan pertahanan bumi. Ketika Shen Changyuan mendengar nama tersebut dari tempat penahanannya, ia langsung meminta bertemu Shen Shize dan memperingatkan bahwa Qiao Renhai jauh lebih berbahaya daripada Gu Mingxuan. Gu Mingxuan menginginkan kekuatan. Qiao Renhai tidak. Ia benar-benar percaya dirinya sedang menyelamatkan manusia, dan orang yang yakin sepenuhnya bahwa tindakannya benar seringkali bersedia melakukan kekejaman tanpa merasa bersalah. Serangan pertama Qiao Renhai tidak ditujukan kepada keluarga Shen. Ia menculik salah satu dari 5 anak yang dahulu menjadi pewaris tersembunyi, seorang anak perempuan dari keluarga Bai. Bernama Bai Ning. Tidak ada tuntutan uang. Sebuah rekaman dikirim kepada Shen Shize. Qiao Renhai duduk di ruangan sederhana bersama Bai Ning yang tampak tidak terluka. Ia mengatakan, dirinya tidak akan menyakiti anak tersebut selama keluarga Shen bekerja sama. Menurut penelitiannya, 9 peninggalan memang telah kehilangan kekuatan, tetapi jejak biologis hubungan masih tersimpan dalam tubuh mantan pewaris. Jika 9 anak dikumpulkan bersama Nara di lokasi pusat lama, sistem dapat dibangun kembali dalam bentuk baru sebelum malam tanpa langit mencapai puncak. Shen Shize langsung menolak. Qiao Renhai kemudian menunjukkan data yang membuat semua orang ragu. Dalam simulasi berdasarkan catatan kuno, sistem 9 segel memang menciptakan semacam lapisan stabilisasi yang mengurangi pengaruh fenomena terhadap pikiran manusia. Itu mungkin menjelaskan mengapa malam tanpa langit tidak tercatat sebagai bencana besar selama ribuan tahun ketika Nara tidur dan 9 segel aktif. Dengan menghancurkan sistem, mereka mungkin benar-benar telah menghilangkan perlindungan tanpa sengaja. Namun membangun kembali segel berarti mengembalikan anak-anak ke kehidupan sebagai penjaga dan mungkin menidurkan Nara sekali lagi. Qiao Renhai menyebutnya harga yang masuk akal. Shen Shize menyebutnya pengulangan kejahatan lama. Sisi yang melihat rekaman itu mengatakan ada pertanyaan yang lebih penting, jika 9 segel memang melindungi dunia. Mengapa orang-orang pertama harus memaksa Nara dan menyembunyikan kebenaran? Mungkin, fungsi perlindungan itu nyata, tetapi cara mereka membangunnya bukan satu-satunya cara. Seperti sebelumnya, sistem lama selalu membuat semua orang percaya hanya ada 2 pilihan. Mengorbankan seseorang atau menghadapi bencana. Mereka harus mencari pilihan ketiga. Pencarian pilihan ketiga membawa mereka kembali pada data arsip. Ren menemukan catatan tentang fenomena yang disebut jangkar bersama. Pada malam tanpa langit terakhir sebelum Nara ditidurkan, sebuah kota kecil berhasil melewati gangguan tanpa sistem energi. Penduduknya berkumpul dalam kelompok keluarga dan komunitas, saling menyebut nama, menceritakan pengalaman bersama, menyanyikan lagu yang mereka kenal, dan menjaga satu sama lain tetap terhubung pada identitas saat ingatan asing muncul. Tidak semua orang selamat tanpa dampak, tetapi sebagian besar pulih. Hal itu menunjukkan 9 segel bukan perisai yang menghentikan fenomena, melainkan hanya salah satu cara menekan pengaruhnya. Perlindungan yang sebenarnya dapat dibangun melalui jaringan identitas manusia. Dalam dunia modern, konsep tersebut dapat diperluas menggunakan teknologi komunikasi, tetapi harus sangat hati-hati karena jaringan digital juga mungkin terganggu. Mara mengusulkan sistem sederhana yang menyimpan data identitas secara lokal dan terpisah, rekaman suara keluarga, foto, nama, hubungan, kenangan pribadi, serta petunjuk bagi orang untuk mengenali diri mereka jika mengalami kebingungan. Jika malam tanpa langit terjadi secara global, jutaan orang dapat menggunakan jangkar tersebut. Namun mereka, bintang itu benar-benar hilang dari pandangan. Beberapa detik kemudian bintang kedua padam. Lalu muncul kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nara berdiri diam dengan jantung berdebar. Dari dalam rumah Sisi datang membawa selimut dan
Bertanya mengapa ia berada di luar sendirian. Nara tidak ingin membuatnya takut, tetapi sebelum sempat menjawab, Sisi juga melihat ke langit. Di antara ribuan bintang, sebuah bagian kecil kegelapan bergerak perlahan melawan arah perputaran langit, dan untuk pertama kalinya sejak seluruh kekuatan kuno menghilang, tidak ada peninggalan. Penjaga, inti, atau arsip yang dapat memberitahu mereka apa yang sedang mendekat. Pada malam berikutnya, bagian gelap di antara bintang-bintang muncul lagi, kali ini lebih lama dan bergerak dengan pola yang membuat Nara yakin bahwa apa yang dilihatnya bukan awan, pesawat, ataupun gangguan penglihatan. Ia membangunkan Sen Shize tanpa membuat anak-anak lain panik. Tetapi ketika mereka kembali ke halaman, langit sudah terlihat normal. Sen Shize segera menghubungi Mara dan meminta seluruh data astronomi dari catatan arsip dibandingkan dengan pengamatan modern. Hasil awal baru datang menjelang pagi dan justru menambah kekhawatiran. Beberapa observatorium di wilayah berbeda telah mencatat hilangnya cahaya bintang selama sepersekian detik pada malam yang sama, tetapi objek yang menutupi cahaya itu tidak menghasilkan pola seperti benda langit biasa. Seolah ada wilayah kegelapan sangat luas yang bergerak di antara bumi dan bintang tanpa memantulkan ataupun memancarkan apapun. Mara memperingatkan agar mereka tidak langsung menganggapnya sesuatu yang datang dari luar bumi. Catatan kuno tentang malam tanpa langit penuh simbol dan mungkin menggambarkan fenomena alam yang belum dipahami. Namun Aren, yang kini semakin mampu membedakan ingatan pribadinya dari data arsip, tiba-tiba mengingat satu fragmen yang tidak pernah muncul sebelumnya. Ia melihat para ilmuwan peradaban pertama berkumpul di sebuah menara pengamatan. Mereka tidak memandang langit dengan ketakutan karena sesuatu sedang datang, melainkan karena sesuatu yang selama ini berada di sana mulai terlihat. Perbedaan itu mengubah seluruh pemahaman mereka. Malam tanpa langit mungkin bukan kedatangan benda asing. Fenomena itu bisa jadi terjadi ketika sebuah lapisan yang biasanya menyembunyikan sesuatu di sekitar bumi melemah. Ren kemudian mengingat catatan dari ruang kedua tentang orang-orang yang mengalami ingatan pinjaman. Selama fenomena terdahulu, ribuan orang tiba-tiba mengingat tempat yang tidak pernah mereka kunjungi, mengenali orang asing, atau berbicara tentang kehidupan yang bukan milik mereka. Sebagian kehilangan identitas selama beberapa jam, lalu pulih tanpa mengingat kejadian tersebut. Jika catatan itu benar, ancaman terbesar bukan kehancuran fisik, melainkan gangguan terhadap pikiran manusia dalam skala yang belum pernah mereka hadapi. Sisi yang mendengarkan dari balik, masih harus menyelamatkan Bai Ning dan menghentikan Qiao Renhai mengumpulkan mantan pewaris lain. Sen Shize menyusun operasi penyelamatan, sementara Xiao Yu menyadari sesuatu dari rekaman penculik. Di belakang Qiao Renhai terdengar bunyi lonceng dengan pola tertentu. Nara mengenali ritmenya sebagai lonceng dari rumah leluhur keluarga Qin. Qiao Renhai ternyata menggunakan salah satu lokasi bekas peninggalan sebagai markas. Mereka berhasil menemukan tempat tersebut dan menyelamatkan Bai Ning tanpa membawa anak-anak lain. Qiao Renhai melarikan diri, tetapi meninggalkan satu pesan, mereka akan menyesal memilih kebebasan. Beberapa anak dibandingkan keselamatan seluruh dunia. 2 bulan kemudian tanda-tanda malam tanpa langit meningkat drastis. Bintang menghilang, selama beberapa menit di beberapa wilayah. Burung bermigrasi pada musim yang salah. Kompas menunjukkan arah berbeda selama beberapa detik. Ribuan orang melaporkan mimpi tentang kehidupan asing. Pemerintah mulai mengakui adanya fenomena astronomi dan geomagnetik yang tidak biasa, meskipun penyebab sebenarnya belum diketahui. Mara memperkirakan puncak akan terjadi jauh lebih cepat daripada catatan pertama, bukan 10 bulan lagi, melainkan kurang dari 3 minggu. Pada malam ketika perhitungan itu dikonfirmasi, semua anak berkumpul di rumah keluarga Sen. Sisi membaca buku identitasnya. Xiao Yu menambahkan satu kalimat bahwa dirinya memiliki 2 bagian kehidupan yang sama-sama nyata, masa bersama Zhou Jian dan masa bersama keluarga Sen. Nara menulis bahwa ia tidak lagi ingin didefinisikan sebagai penjaga awal. Aren menulis bahwa suara di kepalanya bukan dirinya. Ren menulis bahwa mengetahui banyak hal tidak berarti harus hidup sesuai keputusan orang-orang yang ingatannya ia bawa. Mereka saling bertukar buku dan berjanji jika salah satu lupa siapa dirinya, yang lain akan mengingatkan. Kemudian seluruh listrik padam, bukan hanya di rumah. Kota di kejauhan berubah gelap serentak.
Telepon kehilangan sinyal. Kendaraan berhenti. Sistem cadangan menyala beberapa detik lalu mati. Kembali. Semua orang keluar ke halaman. Langit masih dipenuhi bintang. Kemudian satu demi satu cahaya itu mulai hilang. Bukan seperti lampu yang padam, melainkan seolah tirai hitam perlahan menutup seluruh langit dari satu sisi ke sisi lain. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bulan menghilang. Bintang terakhir padam. Dunia berada di bawah kegelapan sempurna yang belum pernah dilihat manusia modern. Nara memegang tangan Sisi. Aren jatuh berlutut sambil menutup telinga karena ribuan suara tiba-tiba kembali memenuhi pikirannya. Ren menatap kosong ke depan dan mulai menyebut nama-nama orang yang telah mati ribuan tahun. Lalu, di seluruh kota terdengar manusia berteriak kebingungan. Malam tanpa langit telah datang 3 minggu lebih awal. Lalu Sisi mendengar suara ibunya memanggil dari belakang. Ia berbalik dan melihat Yun Meng berdiri. Beberapa langkah darinya, namun pada saat yang sama sebuah ingatan asing masuk begitu kuat ke dalam pikirannya hingga selama beberapa detik ia yakin wanita itu bukan ibunya. Ia melihat kehidupan lain, rumah lain, keluarga lain. Sisi hampir melepaskan tangan Nara sebelum merasakan sesuatu di sakunya, buku kecilnya. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis dengan tulisan tangannya sendiri, namaku Sisi. Aku punya saudara, kembar bernama Xiaoyu. Ayahku Shen Shize, ibuku Yun Meng. Apapun yang kuingat malam ini, aku harus mulai dari hal-hal yang kupilih sendiri. Sisi membaca kalimat itu keras-keras. Xiaoyu menjawab dengan membaca bukunya. Nara mengikuti. Luan, Aren, dan Ren melakukan hal yang sama. Tubuh bercahaya di ruang ke-10 itu terbentuk perlahan seperti bayangan yang sedang belajar menjadi manusia, dimulai dari garis kepala, bahu, kedua tangan, lalu kaki, sementara Qiao Renhai berdiri di depan mesin dengan wajah yang untuk pertama kalinya kehilangan keyakinan mutlaknya. Ia telah merancang sistem untuk menggunakan pola biologis 9 mantan pewaris sebagai tiruan jaringan lama, berharap mesin tersebut menciptakan lapisan perlindungan yang dapat menahan pengaruh malam tanpa langit tanpa mengorbankan anak-anak secara langsung, tetapi tidak pernah ada bagian dalam perhitungannya yang menyebutkan pembentukan manusia baru. Para peneliti yang membantunya mulai mundur ketika layar menampilkan data yang berubah terlalu cepat untuk dibaca. Mesin tidak sekadar menyalin pola Sisi, Gu Chen, An Ran, Xiaoyu, dan 5 mantan pewaris lainnya. Ia mengambil jejak biologis mereka, menggabungkannya dengan gangguan informasi yang sedang memenuhi dunia, lalu mencoba mengisi ruang kosong pusat sistem dengan sesuatu yang dianggapnya sebagai jangkar. Masalahnya, malam tanpa langit membuat batas antara informasi, ingatan, dan identitas menjadi tidak stabil. Jutaan fragmen pengalaman manusia mengalir melalui medan yang tidak terlihat, dan mesin Qiao Renhai menangkap sebagian kecil dari semuanya. Bentuk anak di dalam ruang ke-10 bukan hasil kelahiran atau cloning biasa. Ia sedang dibangun dari pola 9 anak dan ribuan ingatan asing sekaligus. Ketika wajahnya mulai terbentuk, Qiao Renhai melihat sesuatu yang membuatnya mundur 1 langkah. Wajah itu berubah setiap beberapa detik, sesaat menyerupai Sisi, kemudian Xiaoyu, lalu Gu Chen, lalu seorang anak yang tidak dikenalnya. Tidak ada identitas tetap. Di rumah keluarga Shen, simbol di dada Sisi dan Xiaoyu semakin panas. Sisi hampir jatuh, tetapi Xiaoyu memegang tangannya. Nara langsung memahami bahwa sistem baru sedang mencoba menggunakan keduanya sebagai ujung jaringan seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini mereka tidak terhubung kepada peninggalan, melainkan kepada sesuatu yang sedang dibuat manusia. Luan meletakkan tangannya di bahu Sisi dan mencoba melakukan apa yang dahulu terjadi secara alami ketika dirinya berada dekat jaringan 9 segel. Rasa panas sedikit berkurang, tetapi tidak hilang. Itu membuktikan hubungan tersebut bukan sepenuhnya energi. Sebagian besar adalah informasi biologis. Ren, yang masih berjuang menghadapi ribuan ingatan asing akibat malam tanpa langit, tiba-tiba melihat gambaran mesin Qiao Renhai. Meskipun tidak pernah mengetahui lokasinya, ingatan yang masuk ke pikirannya bukan berasal dari masa lalu. Ia melihat sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Untuk pertama kalinya fenomena itu tidak hanya membawa ingatan orang mati, tetapi mulai menghubungkan pikiran manusia hidup. Pada kejadian yang jauh,
Ren menyadari malam tanpa langit sedang mencapai tahap yang tidak pernah tercatat sebelumnya. Kegelapan di seluruh dunia semakin dalam. Tanpa bulan dan bintang, manusia kehilangan titik orientasi paling sederhana yang telah digunakan sejak awal sejarah. Di banyak kota listrik mati atau berkedip tidak stabil, jaringan komunikasi terputus-putus, sementara jutaan orang mengalami kilasan kehidupan asing. Namun tidak semua tempat berubah menjadi kekacauan. Sistem jangkar, identitas yang sebelumnya disiapkan Mara mulai digunakan di beberapa wilayah. Rekaman keluarga, yang disimpan secara lokal, kartu identitas pribadi, foto cetak, catatan tulisan tangan, dan kelompok masyarakat yang saling menjaga membantu banyak orang tetap mengenali diri mereka. Di rumah, keluarga Sen, Yun Meng meminta semua orang duduk berdekatan dan terus berbicara. Tidak ada yang boleh berjalan sendirian karena ingatan asing dapat membuat seseorang lupa ke mana ia pergi, atau menganggap tempat lain sebagai rumahnya. Sisi memegang buku kecilnya sambil terus mengulangi fakta tentang dirinya, namun kemudian sebuah ingatan datang begitu kuat hingga ia melihat dirinya sebagai perempuan dewasa yang memiliki 2 anak, hidup di sebuah desa yang tidak pernah dikenalnya. Perasaan cinta kepada keluarga asing itu terasa benar-benar nyata. Selama beberapa detik Sisi menangis karena merindukan orang-orang yang bahkan tidak pernah ditemuinya. Xiaoyu memanggil namanya berulang kali sampai ia kembali sadar. Xiaoyu sendiri kemudian mengalami ingatan seorang prajurit yang meninggal dalam perang ratusan tahun lalu. Tangannya gemetar seolah masih memegang senjata yang sebenarnya tidak ada. Sisi membalas dengan memanggil namanya. Mereka bergantian menjadi jangkar satu sama lain. Nara melihat itu dan akhirnya memahami alasan masyarakat kunonya menekankan nama serta hubungan pribadi. Identitas tidak hanya tersimpan dalam pikiran seseorang. Sebagian dari diri manusia hidup di dalam ingatan orang-orang yang mengenalnya. Jika seseorang lupa dirinya sendiri, orang lain dapat membantu mengembalikannya. Kesadaran tersebut memberi Nara sebuah gagasan. Jika mesin Kiao Renhai sedang membentuk jangkar baru dari fragmen identitas tanpa pusat, maka cara menghentikannya mungkin bukan menghancurkan mesin dari luar. Mereka harus memberi bentuk baru itu sebuah identitas sebelum sistem mengisinya dengan jutaan ingatan acak. Namun Sen Shize, yang mendengar gagasan tersebut langsung menolak mengirim anak-anak mendekati mesin. Mereka bahkan belum mengetahui lokasinya. Ren kemudian membuka mata dan mengatakan ia tahu. Ia melihat sebuah ruangan di bawah fasilitas penelitian tua, 9 ruang kaca mengelilingi ruang ke-10, dan Kiao Renhai berdiri di depannya. Sen Changyuan pernah menyebut fasilitas semacam itu dalam arsip Gerbang 9, pusat penelitian bawah tanah di wilayah pegunungan utara yang dibangun untuk eksperimen jaringan buatan. Sen Shize segera mengirim tim menuju lokasi, tetapi malam tanpa langit membuat navigasi elektronik tidak dapat dipercaya. Mereka harus menggunakan peta fisik dan penunjuk arah mekanis. Di fasilitas tersebut, Kiao Renhai mencoba mematikan mesin dan menemukan semua perintahnya ditolak. Sistem yang ia bangun telah mengambil keputusan sendiri karena fungsi utamanya adalah mempertahankan stabilitas manusia selama fenomena berlangsung. Ketika tidak menemukan jangkar alami, ia menyimpulkan jangkar harus dibuat. Salah satu peneliti meminta seluruh sumber daya diputus, tetapi Kiao Renhai takut penghentian mendadak akan membunuh 9 mantan pewaris karena pola biologis mereka sudah terhubung. Ia akhirnya memahami ironi yang kejam. Ia membangun mesin agar tidak perlu mengorbankan anak-anak secara fisik, tetapi sistemnya tetap menjadikan mereka bagian dari mekanisme tanpa persetujuan. Ia telah mengulang kesalahan yang selama ini dituduhkan kepadanya, namun pengakuan itu datang terlambat. Ruang ke-10 terbuka, seorang anak jatuh ke lantai. Tubuhnya tampak berusia sekitar 6 tahun. Tidak ada cahaya lagi pada kulitnya. Secara fisik ia terlihat manusia biasa, tetapi wajahnya tidak benar-benar menyerupai salah satu mantan pewaris. Ia memiliki ciri yang seolah merupakan campuran banyak orang. Anak itu membuka mata. Semua layar di fasilitas mati bersamaan. Kiao Renhai mendekat, perlahan dan bertanya apakah ia dapat mendengarnya. Anak tersebut menatapnya, kemudian berbicara dengan suara kecil, "Siapa aku?" Kiao Renhai tidak mampu menjawab. Beberapa detik, kemudian anak itu berkata lagi, kali ini dengan suara seorang perempuan tua.
Lalu suaranya berubah, menjadi lelaki dewasa, kemudian anak kecil lain. Ribuan identitas sedang melewati pikirannya. Ia memegang kepala dan menjerit. Pada saat yang sama Sisi, Xiaoyu, dan 7 mantan pewaris lain merasakan sakit hebat. Sistem baru sedang mencoba menstabilkan jangkar dengan mengambil lebih banyak pola dari mereka. Qiao Renhai akhirnya memerintahkan semua orang meninggalkan ruangan dan berusaha mendekati anak tersebut sendiri. Ia mengatakan kepada anak itu bahwa dirinya tidak perlu mendengarkan semua suara. Namun anak itu memandangnya dan tiba-tiba menyebut nama lengkap, Qiao Renhai, nama orang tuanya, kenangan masa kecilnya, bahkan kata-kata terakhir ibunya. Sebelum meninggal, Qiao Renhai membeku. Mesin telah menangkap fragmen ingatannya juga. Anak tersebut kemudian bertanya mengapa Qiao Renhai membuatnya. Tidak ada pembenaran ilmiah yang cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Ketika Shen Shize dan tim akhirnya mencapai fasilitas, mereka menemukan sebagian besar anggota kelompok Qiao Renhai sudah menyerah karena kehilangan kendali atas sistem. Qiao Renhai sendiri tidak melawan. Ia hanya meminta mereka menyelamatkan anak yang tercipta. Shen Shize ingin mengetahui cara memutus hubungan dengan 9 mantan pewaris, tetapi Qiao Renhai mengatakan tidak ada prosedur karena sistem telah berkembang melampaui rancangan awal. Nara, Ren, Luan, Sisi, dan Xiaoyu tiba beberapa saat kemudian bersama Yun Meng meskipun Shen Shize sebelumnya memerintahkan mereka tetap di tempat aman. Kali ini alasan mereka datang bukan karena ingin menghadapi bahaya, melainkan karena Sisi dan Xiaoyu semakin lemah setiap kali menjauh dari sumber hubungan. Anak di ruang ke-10 duduk sendirian di lantai, memeluk lutut, sambil berganti-ganti antara menangis, tertawa, dan berbicara dengan suara orang-orang berbeda. Ketika melihat Sisi dan Xiaoyu, ia langsung berhenti. Untuk beberapa detik wajahnya menunjukkan ketenangan. Ia mengatakan mengenal mereka. Sisi bertanya dari mana. Anak itu menjawab bahwa sebagian dirinya berasal dari mereka. Xiaoyu langsung mengatakan itu tidak berarti ia adalah mereka. Ia tetap seseorang yang berbeda. Anak tersebut bertanya lagi siapa dirinya jika semua yang ada di pikirannya berasal dari orang lain. Nara mendekat perlahan dan duduk beberapa langkah di depannya. Ia mengatakan pernah mengalami pertanyaan yang sama. Selama ribuan tahun orang lain menyebut dirinya penjaga awal, wadah inti, pusat sistem, dan banyak nama lain, sampai ia hampir percaya bahwa fungsi yang diberikan orang lain adalah identitasnya. Namun setelah kehilangan semuanya, ia tetap ada. Karena itu seseorang tidak harus mengetahui seluruh masa lalu untuk mulai menjadi dirinya sendiri. Anak tersebut dapat memilih hal pertama tentang dirinya sekarang. Sisi menambahkan bahwa ia bahkan boleh memilih nama. Anak itu memandang mereka lama. Ribuan suara masih terdengar dari mulutnya, tetapi semakin pelan. Ia akhirnya bertanya apakah dirinya boleh memilih nama meskipun baru ada beberapa jam. Sisi mengatakan tentu saja. Anak itu memejamkan mata dan memilih nama, Ming, sebuah kata yang muncul berulang kali di antara ingatan tetapi tidak terikat kuat kepada satu orang. Begitu ia mengatakan, namaku Ming, layar. Layar yang mati tiba-tiba menyala kembali. Sistem mengenali pernyataan identitas pertama. Ren segera memahami apa yang terjadi. Mesin mencari jangkar manusia, tetapi jangkar tidak harus berupa pola biologis yang sempurna. Ia membutuhkan identitas yang stabil. Selama Ming tidak memiliki identitas, sistem terus menarik fragmen dari 9 mantan pewaris untuk membentuk dirinya. Jika identitas Ming diperkuat melalui pilihan dan pengalamannya sendiri, hubungan itu mungkin dapat dilemahkan. Mereka mulai dengan hal-hal paling sederhana. Sisi bertanya apakah ia ingin duduk atau berdiri. Ming memilih duduk. Xiaoyu bertanya apakah ia ingin air hangat atau dingin. Ia memilih hangat. Nara memberinya 2 kain dan meminta memilih mana yang ingin digunakan sebagai selimut. Pilihan-pilihan kecil itu tampak tidak berarti, tetapi setiap keputusan menghasilkan pola baru yang benar-benar berasal dari Ming, bukan dari ingatan orang lain. Simbol di dada Sisi mulai memudar. Ming kemudian memilih bahwa ia tidak menyukai suara mesin keras, menyukai rasa manis setelah mencoba sedikit makanan, dan ingin pintu ruangan tetap terbuka. Karena tidak suka merasa terkurung, perlahan suara-suara asing di kepalanya berkurang. Namun,
Sistem masih belum melepaskan hubungan sepenuhnya karena malam tanpa langit terus mengalirkan fragmen ingatan baru. Mara yang berkomunikasi melalui radio analog menjelaskan, mereka harus memutus mesin sebelum fenomena mencapai puncak berikutnya. Qiao Renhai mengatakan satu-satunya cara adalah Ming sendiri menolak fungsi sebagai jangkar. Jika ia melakukannya, sistem akan kehilangan pusat dan mati. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada tubuh Ming karena tubuhnya terbentuk melalui sistem tersebut. Ia mungkin tetap hidup atau satu demi satu orang dewasa di sekitar mereka mulai menyebut nama masing-masing dan hubungan mereka. Di tengah kegelapan total, tanpa teknologi, tanpa kekuatan, tanpa 9 segel, mereka membangun pertahanan pertama hanya dengan suara manusia. Namun jauh di pegunungan, Qiao Renhai telah menunggu malam tersebut. Di hadapannya berdiri sebuah mesin yang dibangun dari penelitian gerbang 9 dan data yang dicuri dari arsip. Di dalam 9 ruang kaca terdapat sampel darah yang diperoleh secara diam. Diam dari para mantan pewaris selama bertahun-tahun. Ia tidak membutuhkan anak-anak secara fisik, ia hanya membutuhkan pola biologis mereka. Ketika malam tanpa langit mencapai menit ke-7, Qiao Renhai mengaktifkan mesin. Di dada Sisi dan Xiaoyu, simbol yang seharusnya telah hilang selamanya tiba-tiba muncul kembali. Nara menatap mereka dengan ngeri. Bukan karena 9 segel lama telah hidup kembali. Sesuatu yang baru sedang dibentuk menggunakan jejak mereka. Dan kali ini, pusat sistem itu bukan Nara. Di ruang ke-10 mesin Qiao Renhai terdapat sebuah tempat kosong yang perlahan dipenuhi cahaya, sementara layar di depannya menampilkan satu kalimat yang tidak pernah diprogram siapa pun. Jangkar manusia tidak ditemukan. Membentuk jangkar baru. Cahaya mulai mengambil bentuk tubuh seorang anak. Mungkin ikut menghilang. Sekali lagi mereka menghadapi pilihan yang mengharuskan seorang anak mengambil risiko terhadap hidupnya. Sisi menolak meminta Ming melakukan itu. Ia mengatakan mereka harus mencari jalan lain. Meskipun waktu semakin sedikit, Qiao Renhai memandang anak-anak yang sedang berusaha menyelamatkan seseorang yang baru mereka kenal dan akhirnya mengerti sesuatu yang tidak pernah dipahami dalam semua perhitungannya. Sistem kuno selalu mencari efisiensi. Satu korban untuk banyak orang, satu penjaga untuk sebuah kekuatan, satu pembawa untuk ribuan ingatan. Namun manusia tidak harus menerima logika itu. Ia meminta akses ke ruang kontrol dan mengatakan ada kemungkinan memindahkan fungsi jangkar dari satu individu menjadi jaringan. Banyak orang, mesin dibuat berdasarkan 9 pola biologis, tetapi malam tanpa langit sendiri menunjukkan bahwa identitas dapat diperkuat melalui hubungan. Jika fungsi jangkar dibagi kepada ribuan orang yang secara sukarela menyatakan identitas mereka, beban tidak perlu berada pada Ming. Mara segera menghubungkan gagasan itu dengan sistem jangkar identitas yang sudah disebarkan melalui radio, jaringan lokal, siaran darurat, dan metode komunikasi yang masih bekerja. Mereka meminta orang-orang melakukan hal sederhana, menyebut nama mereka, menyebut orang yang mereka cintai, menyebut satu kenangan yang mereka yakini milik mereka sendiri. Tidak perlu mengirim data pribadi ke pusat. Sistem hanya membutuhkan pola bahwa jutaan pikiran sedang secara aktif mempertahankan identitas masing-masing. Di seluruh wilayah, suara manusia mulai memenuhi frekuensi radio. Seorang ibu menyebut nama anaknya. Seorang lelaki tua menceritakan rumah tempat ia dibesarkan. Seorang anak menyebut nama gurunya. Orang-orang yang tidak saling mengenal menjadi jaringan jangkar tanpa mengetahui satu sama lain. Mesin Qiao Renhai mulai menerima pola tersebut bukan sebagai data identitas individual, melainkan sebagai gelombang pilihan manusia yang konsisten. Beban pada Ming menurun. Simbol Sisi dan Xiaoyu hilang sepenuhnya. Ming terjatuh, tetapi Nara menangkapnya. Qiao Renhai mematikan satu bagian mesin, lalu bagian berikutnya. Kali ini tidak ada perlawanan. Ruang-ruang kaca padam satu demi satu. Ketika ruang ke-10 mati, tubuh Ming tetap ada. Ia bernapas. Ia hidup tanpa mesin. Namun malam tanpa langit belum selesai. Ketika semua orang keluar dari fasilitas, kegelapan masih menutupi langit. Sudah hampir 6 jam, tanpa satu bintang pun. Menurut catatan kuno, fenomena seharusnya mulai melemah setelah beberapa jam. Aren yang berada di lokasi aman mengirim pesan radio bahwa sesuatu berubah.
Ingatan asing yang masuk ke manusia mulai berkurang, tetapi sebagai gantinya orang-orang di berbagai tempat mulai mengalami ingatan yang sama. Satu gambaran identik, sebuah tempat yang tidak pernah ada dalam catatan sejarah. Sebuah dataran putih luas di bawah langit tanpa matahari. Di tengahnya berdiri sebuah pintu hitam. Jutaan manusia melihat pintu yang sama dalam pikiran mereka pada saat bersamaan. Nara juga melihatnya, Ren melihatnya, Aren melihatnya, Sisi, Xiaoyu, bahkan Ming yang baru beberapa jam memiliki kehidupan sendiri melihatnya. Kemudian pintu dalam penglihatan itu terbuka. Tidak ada makhluk yang keluar. Tidak ada suara, hanya sebuah perasaan yang masuk ke pikiran semua orang secara serentak pengenalan. Seolah sesuatu di balik pintu itu tidak sedang menemukan manusia untuk pertama kalinya. Ia sedang mengingat mereka. Nara jatuh berlutut ketika sebuah ingatan yang jauh lebih tua daripada dirinya muncul. Ia melihat peradaban pertama sebelum 9 segel, sebelum arsip, bahkan sebelum desanya dibangun. Manusia kuno berdiri di dataran yang sama dan melihat pintu hitam itu. Mereka tidak membangun sistem energi dan penyimpanan ingatan untuk menghadapi bencana alam. Mereka membangunnya karena pernah membuka pintu tersebut. Malam tanpa langit bukan serangan dari luar. Ia adalah saat ketika pintu itu terbuka kembali. Ren memegang kepalanya dan mengatakan ada bagian sejarah yang sengaja dihapus dari ruang. Kedua karena bahkan para pembuat arsip takut menyimpannya. Peradaban pertama menemukan bahwa ingatan manusia tidak sepenuhnya hilang setelah kematian karena ada suatu ruang yang mengumpulkan jejak kesadaran. Mereka mencoba mengakses ruang tersebut untuk memperoleh pengetahuan orang-orang yang telah mati. Pada awalnya berhasil, kemudian sesuatu di dalam ruang itu mulai belajar menggunakan ingatan untuk memahami manusia. Pintu ditutup, 9 segel membantu menjaga kestabilan batas. Arsip dibangun untuk menyimpan pengetahuan tanpa perlu membuka pintu lagi. Selama ribuan tahun sistem bekerja. Sekarang 9 segel telah hilang dan arsip tidak lagi memiliki kesadaran penjaga. Batas itu terbuka. Sisi bertanya dengan suara gemetar apa yang sebenarnya berada di balik pintu. Ren menggeleng. Bukan siapa. Ia menatap kegelapan langit. Tapi berapa banyak? Pada saat yang sama bintang pertama muncul kembali. Semua orang mengangkat kepala dengan lega. Kemudian bintang kedua muncul. Ketiga, ribuan cahaya perlahan kembali memenuhi langit. Malam tanpa langit berakhir. Namun di seluruh dunia, jutaan orang masih mengingat pintu hitam tersebut. Dan keesokan paginya terjadi sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Orang-orang mulai menerima kenangan tentang kejadian yang belum pernah terjadi. Seorang perempuan mengingat kematiannya sendiri 2 hari di masa depan. Seorang anak mengingat sekolahnya terbakar minggu berikutnya. Seorang dokter mengingat pasien yang belum pernah datang. Sebagian ingatan terbukti salah. Namun beberapa jam kemudian, satu peristiwa kecil yang dilihat seseorang dalam ingatan masa depan, benar-benar terjadi persis seperti yang diingatnya. Lalu peristiwa kedua, kalimat yang diingat Ming membuat rumah keluarga Shen berubah dari tempat perlindungan menjadi sumber kecemasan yang tidak dapat mereka abaikan. 7 hari bukan waktu yang panjang. Tetapi Shen Shize menolak mengambil keputusan hanya berdasarkan sebuah ingatan tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Sejak malam tanpa langit berakhir, ribuan laporan serupa muncul di berbagai tempat dan hasilnya tidak konsisten. Sebagian orang mengingat kejadian yang benar terjadi beberapa jam kemudian, sebagian melihat kemungkinan yang tidak pernah menjadi kenyataan, sementara sebagian lain memiliki beberapa ingatan berbeda tentang satu hari yang sama. Mara menyimpulkan bahwa mereka tidak sedang melihat masa depan seperti sebuah garis yang sudah ditentukan. Pikiran manusia mungkin menangkap jejak dari berbagai kemungkinan yang belum terjadi, seperti mengingat jalan-jalan yang dapat ditempuh sebelum seseorang benar-benar memilih salah satunya. Jika demikian, penglihatan Ming tentang hilangnya keluarga Shen bukan kepastian, tetapi kemungkinan yang cukup kuat untuk meninggalkan jejak. Shen Shize meminta semua orang tidak panik dan melarang mereka meninggalkan rumah tanpa pengawalan. Sisi justru lebih tertarik pada tulisan yang menurut Ming dibuat oleh tangannya sendiri. Ia mengambil kertas dan menulis kalimat yang sama beberapa kali. Ming membandingkan bentuk hurufnya dan mengatakan tulisan dalam ingatannya memang milik Sisi, tetapi ada perbedaan kecil. Tulisan itu terlihat lebih tidak rapi, seperti dibuat ketika tangan Sisi gemetar atau sangat lelah. Xiaoyu kemudian
memperhatikan bagian paling aneh dari pesannya. Jika mereka semua benar-benar menghilang, mengapa Sisi menulis, "Jangan cari kami," dan bukan, "Tolong cari kami"? Kalimat itu terdengar seperti mereka pergi dengan sengaja atau setidaknya memahami bahwa seseorang akan mencari mereka. Nara menambahkan bahwa bagian, "Sebelum kami mengingat cara pulang," jauh lebih penting. Seseorang biasanya mencari jalan pulang, bukan mengingatnya. Itu mungkin berarti tempat yang mereka tuju tidak dapat dicapai dengan perjalanan biasa. Ren yang mendengar percakapan tersebut, langsung memikirkan pintu hitam dalam penglihatan bersama. Jika pintu itu berhubungan dengan ruang tempat jejak kesadaran manusia tersimpan, masuk ke dalamnya mungkin tidak berarti tubuh berpindah secara fisik. Seseorang dapat hilang dari dunia karena identitas atau kesadarannya terlepas dari hubungan normal dengan ruang dan waktu. Senseize segera menghentikan spekulasi. Ketika melihat Sisi mulai terlalu serius memikirkan kemungkinan tersebut, ia menegaskan tidak, seorang pun akan mencoba membuka pintu, mencari pintu, atau melakukan eksperimen apapun. Namun malam pertama setelah peringatan Ming, sebuah perubahan kecil terjadi. Foto keluarga yang tergantung di ruang utama kehilangan satu orang. Dalam foto yang diambil beberapa bulan sebelumnya, Senseize seharusnya berdiri di samping Yun Meng dengan tangan di bahu Sisi. Sekarang posisi Senseize kosong. Semua orang masih mengingat ia berada dalam foto ketika gambar itu diambil, tetapi file digital aslinya juga berubah. Senseize sendiri berdiri tepat di depan mereka, hidup dan nyata, seolah bukan dirinya yang hilang, melainkan jejak keberadaannya dalam satu bagian masa lalu. Hari kedua membawa perubahan yang lebih mengganggu. Xiaoyu membuka buku identitas pribadinya dan menemukan satu halaman yang tidak pernah ditulisnya. Di sana terdapat catatan tentang sebuah sore ketika dirinya, Sisi, dan Nara pergi ke danau bersama Senseize. Mereka makan, bermain, lalu pulang sebelum hujan. Xiaoyu tidak mengingat kejadian tersebut. Sisi juga tidak. Senseize mengatakan mereka belum pernah pergi ke danau itu bersama-sama. Namun Nara tiba-tiba merasa pernah mengalaminya. Ia dapat menggambarkan tempat duduk mereka, makanan yang dibawa Yun Meng, bahkan pakaian yang dikenakan Xiaoyu. Ketika mereka memeriksa foto di telepon lama yang sengaja disimpan tanpa jaringan, ditemukan 3 gambar dari perjalanan tersebut. Tanggalnya 2 bulan lalu. Masalahnya, pada tanggal yang sama mereka semua memiliki bukti berada di tempat lain. Mara menyimpulkan bahwa setelah pintu hitam terbuka, kemungkinan yang sebelumnya hanya ada sebagai jalur masa depan mulai meninggalkan jejak pada masa lalu. Bukan seluruh sejarah berubah, tetapi fragmen dari kehidupan yang tidak pernah mereka jalani mulai bercampur dengan kenyataan. Ren menyebutnya, ingatan tanpa kehidupan, kenangan dari pilihan yang mungkin pernah terbentuk sebagai kemungkinan tetapi tidak pernah diwujudkan. Jika fenomena terus meningkat, manusia dapat kehilangan kemampuan membedakan pengalaman asli dari kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Identitas yang mereka pertahankan selama malam tanpa langit akan kembali terancam, kali ini bukan karena ingatan orang mati, melainkan karena versi-versi diri mereka sendiri yang tidak pernah hidup. Ming menjadi orang yang paling parah terkena dampaknya karena identitasnya baru terbentuk. Ia bangun setiap pagi dengan kenangan masa kecil berbeda, meskipun sebenarnya ia baru hidup beberapa hari. Pada satu pagi ia yakin dibesarkan oleh seorang nelayan. Pada pagi lain ia menangis karena merindukan seorang kakak perempuan yang tidak pernah ada. Sisi mulai membuat buku kedua khusus untuk Ming. Setiap malam mereka menulis apa yang benar-benar terjadi pada hari itu. Ming memilih sendiri makanan yang dimakannya, permainan yang dimainkan, orang yang diajak bicara, dan perasaan yang dialaminya. Kalau besok aku punya 100 masa lalu, katanya suatu malam, bagaimana aku tahu? Yang mana aku? Sisi menjawab bahwa mungkin dirinya bukan semua hal yang muncul di kepalanya, melainkan orang yang memilih apa yang dilakukan setelah bangun. Ming menyimpan kalimat itu sebagai halaman pertama bukunya. Pada hari ketiga, mereka menemukan bahwa Qiao Renhai menghilang dari tahanan sementara tanpa merusak satu pun pintu. Kamera menunjukkan dirinya masuk ke kamar pada malam hari, tetapi tidak pernah keluar. Ketika petugas membuka ruangan pagi berikutnya, tempat itu kosong. Tidak ada lorong rahasia atau gangguan sistem keamanan. Yang lebih aneh,
Sebagian petugas bersikeras Kiao Renhai tidak pernah ditangkap. Dalam ingatan mereka, ia meninggal ketika mesin jangkar mati. Petugas lain masih mengingat penangkapannya dengan jelas. Shen Shize segera menyadari, fenomena sudah tidak hanya mengubah benda dan ingatan pribadi. Kenyataan mulai memiliki versi yang saling bertentangan bagi orang berbeda. Beberapa jam kemudian Kiao Renhai sendiri menghubungi mereka melalui radio analog. Suaranya terdengar lemah. Ia mengatakan tidak, melarikan diri. Ia terbangun di sebuah fasilitas gerbang 9 yang telah ditinggalkan bertahun. Tahun lalu, hampir 300 km dari tempat penahanannya. Dalam ingatannya, ia tidak pernah ditangkap setelah mesin dimatikan. Ia justru melarikan diri dan tinggal di fasilitas itu selama 6 bulan. Ia memiliki bekas luka yang sebelumnya tidak ada dan buku catatan berisi tulisan tangannya sendiri selama 6 bulan tersebut. Namun bagi keluarga Shen, hanya 3 hari berlalu. Kiao Renhai akhirnya memahami sesuatu yang membuat suaranya bergetar. Pintu hitam tidak memindahkan manusia ke masa depan atau masa lalu. Ia membuat batas antar jalur kemungkinan menjadi tipis. Kadang-kadang seseorang dapat jatuh dari satu versi kenyataan ke versi lain dan membawa tubuh serta ingatannya bersama. Jika fenomena membesar, seluruh manusia dapat tersebar ke dalam jalur kehidupan berbeda tanpa menyadarinya. Itulah yang mungkin terjadi pada keluarga Shen 7 hari kemudian. Mereka tidak akan diculik, mereka akan tergelincir keluar dari kenyataan yang sekarang. Pesan Sisi berarti jangan mencari mereka sampai mereka sendiri mengingat jalur asal untuk pulang. Hari keempat dimulai dengan hilangnya Luan. Ia tidur di kamar tamu pada malam sebelumnya. Pagi, hari tempat tidurnya kosong, tetapi barang-barangnya masih ada. Semua orang panik sampai telepon rumah berbunyi. Luan menelepon dari rumah orang tua angkatnya dan bingung mengapa keluarga Shen mencarinya. Dalam versinya, ia pulang 2 minggu sebelumnya dan tidak pernah kembali. Orang tua angkatnya mengonfirmasi ingatan tersebut. Namun ketika Shen Shize datang menjemputnya, Luan melihat buku kecil di tangannya sendiri yang berisi catatan tentang 3 hari terakhir bersama Sisi dan yang lain. Ia tidak ingat menulisnya. Itu membuktikan tubuh Luan mungkin berpindah antara jalur tanpa menyadarinya. Mereka membawanya kembali dan mulai menggunakan metode sederhana. Semua anggota keluarga mengenakan gelang dengan nama, tanggal, dan satu kalimat yang hanya mereka pahami bersama. Jika seseorang berpindah ke jalur lain, gelang itu diharapkan ikut terbawa sebagai bukti fisik. Ren kemudian menemukan pola. Semua perpindahan terjadi ketika seseorang tertidur, kehilangan kesadaran, atau berada dalam kondisi pikiran tidak fokus. Batas antara jalur kemungkinan tampaknya paling lemah ketika kesadaran manusia tidak menegaskan identitas dan keberadaannya. Nara bertanya apakah itu berarti mereka tidak boleh tidur selama 3 hari berikutnya. Mara langsung menolak karena kurang tidur justru melemahkan pikiran dan dapat memperburuk keadaan. Mereka membutuhkan jangkar yang tetap aktif bahkan ketika seseorang tidur. Aren mengusulkan menggunakan suara. Di masyarakat kuno, orang-orang menyanyikan lagu berulang selama malam tanpa langit bukan hanya untuk menenangkan diri, tetapi agar pola suara yang familiar terus menghubungkan pikiran dengan lingkungan. Mereka memasang rekaman suara keluarga di setiap kamar. Yun Meng menyebut nama anak-anak. Shen Shize menceritakan kejadian nyata hari itu. Sisi dan Xiaoyu saling mengingatkan. Siapa mereka? Malam keempat berlalu tanpa seorang pun menghilang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa memiliki cara bertahan. Namun pada hari kelima, masalah berubah lagi. Seorang perempuan datang ke gerbang keluarga. Shen bersama seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Ia mengaku sebagai Yun Meng. Wajahnya berbeda, namanya pada dokumen juga berbeda, tetapi ia mengetahui detail kehidupan keluarga yang tidak mungkin diketahui orang luar. Ia tahu tempat Sisi menyembunyikan mainan. Ketika berusia 3 tahun, kata pertama Xiaoyu setelah kembali ke keluarga, percakapan pribadi antara Yun Meng dan Shen Shize, bahkan rahasia kecil yang hanya diketahui pasangan tersebut. Yun Meng yang asli berdiri beberapa meter darinya dengan wajah pucat. Perempuan asing itu sendiri sama terkejutnya ketika melihat Yun Meng. Ia mengatakan dalam hidupnya, dirinya menikah dengan Shen Shize setelah bertemu dalam keadaan berbeda dan melahirkan anak kembar, tetapi salah satu
Anak meninggal saat lahir. Anak laki-laki yang dibawanya bernama Shen Yu dan ia yakin anak itu adalah satu-satunya putra mereka yang hidup. Shen Shize tidak mengenal perempuan tersebut. Tetapi tes biologis menunjukkan anak itu benar-benar memiliki hubungan darah dengannya. Sisi menatap Shen Yu dan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wajahnya tidak sama dengan Xiao Yu. Tetapi beberapa gerakannya sangat mirip. Mereka akhirnya menyadari perempuan dan anak itu mungkin berasal dari jalur kemungkinan lain yang kini bertabrakan dengan kenyataan mereka. Bagi perempuan tersebut, kehidupannya sama nyata dengan kehidupan Yun Meng. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang bisa disebut versi salah. Pertanyaan mengerikan muncul, jika jalur-jalur terus bercampur, berapa banyak versi keluarga mereka yang akan datang? Dan jika dua versi seseorang berada di satu kenyataan, apa yang akan terjadi ketika batas kembali menutup? Jawaban datang malam itu. Perempuan yang mengaku sebagai Yun Meng mulai memudar dari foto yang baru diambil beberapa jam sebelumnya. Tubuhnya masih ada, tetapi jejak digitalnya menghilang. Shen Yu menangis karena takut ibunya akan lenyap. Nara memegang tangannya dan mengatakan tidak seorang pun akan membiarkan itu terjadi. Mara menemukan dalam catatan rumah nama satu konsep yang sebelumnya dianggap simbolis, dua kehidupan tidak dapat tinggal lama di satu nama. Jika dua versi seseorang berada dalam jalur yang sama, kenyataan akan. Kemudian ketiga, Mara menghubungi Shen Shize dengan satu kesimpulan yang membuat semua orang terdiam. Ketika pintu terbuka, manusia tidak hanya menyentuh jejak masa lalu. Sesuatu telah mengacaukan cara pikiran mengalami waktu. Ming yang duduk diam sejak pagi tiba-tiba mengangkat kepala. Ia mengatakan dirinya memiliki satu ingatan baru. Sisi bertanya apa yang dilihatnya. Ming menatap Sisi, lalu Xiao Yu, Nara, Shen Shize, dan Yun Meng satu persatu dengan mata dipenuhi ketakutan. Ia mengingat rumah keluarga Shen 7 hari dari sekarang. Rumah itu kosong, semua pintu terbuka, tidak ada darah, tidak ada tanda pertempuran, dan tidak ada seorang pun yang mati. Tetapi seluruh keluarga telah menghilang. Di dinding ruang utama hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan Sisi sendiri. Jangan cari kami sebelum kami mengingat cara pulang. Mencoba memisahkan mereka kembali, namun tidak berarti salah satu harus mati. Mereka mungkin dikembalikan ke jalur asal saat batas berubah. Masalahnya, perempuan tersebut tidak tahu cara pulang. Sisi bertanya apa hal terakhir yang diingatnya sebelum muncul di dunia mereka. Ia mengatakan tertidur sambil memegang tangan Shen Yu dan bermimpi tentang sebuah pintu hitam. Dalam mimpi itu seseorang bertanya kehidupan mana yang ingin ia selamatkan. Ia menjawab, kehidupan anaknya. Ketika bangun, mereka sudah berada di kota yang berbeda. Ren menduga pintu, merespons pilihan emosional kuat dan memindahkan mereka ke jalur di mana kemungkinan bertahan hidup Shen Yu lebih besar. Jika benar, pintu bukan sekadar fenomena pasif. Sesuatu di baliknya memahami keinginan manusia dan menggunakan kemungkinan untuk menjawabnya. Itulah arti perasaan, pengenalan, ketika pintu terbuka. Ia belajar manusia melalui pilihan, penyesalan, ketakutan, dan keinginan mereka. Hari ke-6 tiba, hanya satu hari tersisa sebelum penglihatan Ming tentang hilangnya keluarga Shen. Mereka memutuskan tidak tidur terpisah. Semua berkumpul di aula utama dengan lampu darurat, buku identitas, rekaman suara, dan benda-benda pribadi. Perempuan dari jalur lain serta Shen Yu juga tinggal bersama mereka karena tidak ada tempat lebih aman. Shen Shize mengatur penjagaan, tetapi menjelang tengah malam seluruh jam di rumah berhenti pada waktu yang berbeda. Sebuah jam menunjukkan pukul 11:20. Jam lain menunjukkan tengah malam. Telepon analog menunjukkan tanggal esok hari. Tidak ada lagi kesepakatan tentang waktu. Ming tiba-tiba berdiri dan mengatakan rumah dalam ingatannya mulai terlihat seperti ini sebelum mereka menghilang. Sisi segera mengambil pena dan menulis kalimat yang pernah dilihat Ming di dinding, tetapi Shen Shize menghentikannya. Jika ia menulis kalimat itu sekarang, mereka mungkin justru menciptakan masa depan yang ingin dihindari. Sisi menjawab bahwa mungkin tulisan tersebut bukan penyebab, melainkan petunjuk yang sengaja ditinggalkan dirinya untuk memastikan seseorang di luar jalur mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu mana yang benar.
Untuk pertama kalinya pilihan sederhana seperti menulis satu kalimat dapat menentukan jalur mana yang menjadi nyata. Tepat ketika tanggal berganti menuju hari ketujuh, semua suara di rumah berhenti. Bukan hanya listrik, tidak ada suara angin, tidak ada napas, tidak ada detak jam. Mereka masih dapat berbicara, tetapi suara masing-masing terdengar seolah datang dari tempat sangat jauh. Dinding aula perlahan berubah. Sesaat mereka melihat rumah keluarga Sen seperti sekarang. Kemudian rumah itu menjadi lebih tua, lalu terbakar, lalu tidak pernah dibangun. Kemudian, kembali normal. Puluhan kemungkinan bertumpuk dalam satu tempat. Sisi menggenggam tangan Xiaoyu. Yun Meng memegang Sen Sise. Nara, Aren, Ren, Luan, Ming, perempuan dari jalur lain, dan Sen Yu membentuk lingkaran agar tidak seorang pun terpisah. Di tengah aula, pintu hitam muncul. Bukan dalam pikiran, pintu itu benar-benar berdiri di hadapan mereka. Tidak menempel pada dinding manapun. Hanya sebuah pintu hitam tegak di tengah ruangan. Ming mulai menangis karena inilah bagian yang tidak pernah dapat dilihatnya setelah rumah menjadi kosong. Pintu terbuka sedikit. Di baliknya tidak ada dataran putih seperti dalam penglihatan sebelumnya. Mereka melihat rumah keluarga Sen. Rumah yang sama, namun di sisi lain pintu, aula itu kosong. Di dinding terdapat tulisan tangan Sisi. Jangan cari kami sebelum kami mengingat cara pulang. Sisi akhirnya memahami. Pesan itu bukan ditulis sebelum mereka menghilang. Pesan tersebut sudah ada di jalur lain. Mereka sedang melihat masa depan yang Ming ingat dari sisi sebaliknya. Kemudian dari rumah kosong di balik pintu muncul seorang gadis berusia sekitar 12 tahun. Semua orang membeku. Wajah gadis itu lebih dewasa, tetapi tidak mungkin salah. Ia adalah Sisi. Sisi kecil menatap versi dirinya yang lebih tua. Gadis 12 tahun itu terlihat kelelahan. Di pergelangan tangannya terdapat puluhan gelang. Identitas. Ia memandang Sen Sise dan Yun Meng seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak melihat orang tuanya. Jangan masuk, katanya. Sen Sise bertanya siapa dirinya meskipun jawabannya sudah jelas. Gadis itu menatap Sisi kecil. Aku adalah kamu dari jalur yang memilih melewati pintu 7 hari lalu. Sisi kecil menggenggam tangan Xiaoyu semakin erat. Versi yang lebih tua melanjutkan bahwa bagi keluarga di sisi ini hanya 7 hari berlalu, tetapi bagi mereka yang masuk melalui pintu, hampir 6 tahun telah berlalu. Mereka tersesat berpindah dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, mencoba menemukan jalur asal. Sebagian keluarga terpisah. Beberapa orang berhasil kembali ke jalur berbeda. Yang lain masih hilang. Sen Sise bertanya mengapa mereka masuk jika sudah tahu bahayanya. Sisi yang lebih tua menatap perempuan dari jalur lain dan Sen Yu. Karena pintu mulai menutup semua jalur yang dianggap tidak seharusnya ada. Perempuan itu langsung memeluk Sen Yu. Gadis itu menjelaskan bahwa ketika batas kemungkinan rusak, terlalu banyak kehidupan berpindah tempat. Pintu kemudian mencoba memperbaiki keadaan dengan mengembalikan setiap orang ke jalur asal. Namun beberapa jalur sudah runtuh dan tidak memiliki tempat untuk menerima mereka kembali. Orang-orang dari jalur tersebut akan dihapus jika pintu menutup. Sen Yu berasal dari salah satu jalur yang sudah tidak ada. Jika mereka tidak melakukan apapun sebelum matahari terbit, anak itu dan ribuan manusia lain yang tersesat dari kemungkinan yang runtuh akan lenyap. Sisi kecil akhirnya bertanya apa yang dilakukan dirinya di masa depan. Versi 12 tahunnya menjawab dengan suara pelan. Kita masuk untuk mencari tempat bagi mereka. Apakah kita berhasil? Gadis itu terdiam. Kemudian dari belakangnya muncul Xiaoyu yang tampak berusia 12 tahun juga. Wajahnya lebih keras, rambutnya lebih panjang, dan sebuah bekas luka melintasi dahinya. Ia memandang keluarga di sisi lain pintu. Kami menemukan satu jalur yang bisa menampung semua orang. Harapan muncul sesaat, lalu Xiaoyu yang lebih tua melanjutkan. Tapi jalur itu adalah dunia di mana keluarga Sen tidak pernah ada. Keheningan memenuhi aula, jika mereka memilih jalur tersebut sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang kehilangan kenyataan asal, Sisi, Xiaoyu, Sen Sise, Yun Meng, dan seluruh sejarah keluarga mereka mungkin tidak memiliki tempat di sana. Sisi kecil bertanya apa harga yang harus dibayar. Versi dirinya yang lebih tua menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Kita harus memilih apakah menyelamatkan ribuan orang yang kehilangan dunia mereka, atau mempertahankan satu dunia tempat kita sendiri masih memiliki rumah.
Pintu mulai menutup perlahan. Sisi yang lebih tua segera mengangkat tangannya. Jangan buat pilihan yang sama seperti kami. Sen Shize bertanya pilihan apa yang mereka buat. Namun sebelum gadis itu menjawab, sesuatu menariknya dari belakang. Xiaoyu yang lebih tua mencoba menahannya. Pintu bergetar. Untuk sesaat mereka melihat ribuan rumah, kota, keluarga, dan kehidupan berbeda bertumpuk di baliknya. Lalu terdengar satu suara yang tidak berasal dari manusia. Satu jalur harus menjadi nyata. Sisi yang lebih tua berteriak dari balik pintu. Itu bohong. Jangan biarkan ia membuat kalian percaya hanya ada satu pilihan. Pintu tertutup. Seluruh rumah kembali normal. Semua jam bergerak lagi. Suara angin kembali. Ming melihat sekeliling dengan napas cepat. Rumah belum kosong. Mereka belum menghilang. Penglihatannya belum menjadi kenyataan. Tetapi Shen Yu tiba-tiba menjerit. Ujung jari anak itu mulai transparan. Perempuan yang mengaku sebagai ibunya juga perlahan memudar. Di berbagai tempat di dunia, orang-orang yang berpindah dari jalur kemungkinan lain mulai mengalami hal yang sama. Mereka hanya memiliki beberapa jam sebelum matahari terbit. Sisi menatap dinding kosong tempat pesan seharusnya tertulis. Kemudian ia mengambil pena. Kali ini ia tidak menulis kalimat dari masa depan. Ia menulis sesuatu yang berbeda. Kami tidak akan memilih siapa yang berhak menjadi nyata. Begitu titik terakhir selesai dibuat, pintu hitam muncul kembali. Namun kali ini pintu itu tidak terbuka sendiri. Sebuah gagang muncul di sisinya. Seolah untuk pertama kalinya, pintu tidak sedang memanggil mereka. Ia sedang menunggu pilihan mereka. Nara berdiri di samping Sisi. Xiaoyu menggenggam tangan saudara kembarnya. Luan, Aren, Ren, dan Ming mendekat, sementara Sen Shize serta Yun Meng berdiri di belakang anak-anak mereka. Sisi mengulurkan tangan menuju gagang. Sebelum menyentuhnya, ia menoleh kepada semua orang. Tidak ada yang mengatakan bahwa satu anak harus pergi sendirian. Tidak ada yang mengatakan satu orang harus dikorbankan. Kali ini, jika mereka harus membuka pintu, mereka akan melakukannya dengan aturan mereka sendiri. Tangan Sisi menyentuh gagang. Pintu terbuka. Di baliknya bukan satu dunia. Jutaan jalur cahaya terbentang tanpa ujung, masing-masing berisi kehidupan yang pernah mungkin terjadi. Dan di tengah semua jalur itu berdiri sesuatu yang akhirnya menunjukkan bentuknya. Bukan manusia, bukan makhluk, melainkan sebuah struktur raksasa yang tersusun dari pintu-pintu tanpa jumlah, saling terhubung. Seperti kota yang dibangun dari kemungkinan. Ren menatapnya dan langsung memahami. Selama ini mereka salah mengira pintu sebagai jalan menuju sesuatu. Pintu itu sendiri adalah sesuatu tersebut. Ia adalah sistem yang terbentuk dari seluruh pilihan manusia yang tidak pernah menjadi kenyataan. Dan sekarang, setelah ribuan tahun mengamati manusia melalui ingatan, penyesalan, serta kemungkinan yang ditinggalkan, sistem itu telah mencapai satu kesimpulan. Terlalu banyak dunia mungkin ada. Ia ingin memilih satu, menghapus sisanya. Sisi memandang jutaan jalur yang mulai padam satu demi satu. Di antara cahaya-cahaya itu terdapat versi manusia yang tidak pernah lahir, keluarga yang terbentuk dari pilihan berbeda, anak-anak yang hidup karena sebuah kecelakaan tidak terjadi, orang-orang yang selamat karena seseorang memilih jalan lain, dan dunia-dunia yang mungkin hanya berbeda karena satu kata pernah diucapkan atau tidak pernah diucapkan. Sisi akhirnya memahami mengapa versi dirinya yang berusia 12 tahun mengatakan mereka tersesat selama 6 tahun. Mereka bukan sedang mencari jalan pulang. Mereka sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana menyelamatkan kehidupan yang nyata bagi orang yang menjalaninya tanpa menghancurkan kenyataan tempat orang lain hidup. Kemudian salah satu jalur cahaya di depan mereka terbuka. Dari sana keluar seorang lelaki dewasa. Sen Shize langsung membeku. Lelaki itu memiliki wajahnya lebih tua, lebih lelah, dan sendirian. Versi lain Sen Shize menatap Sisi dan Xiaoyu seolah melihat hantu. Air matanya jatuh sebelum ia sempat berbicara. Di dunianya, katanya, kedua anak kembar itu meninggal pada malam mereka dilahirkan. Selama 12 tahun ia hidup dengan penyesalan bahwa dirinya tidak pernah sempat menjadi ayah mereka. Kini ia berdiri di hadapan versi anak-anak yang selama hidupnya hanya pernah ia bayangkan. Sisi tidak tahu harus berkata apa. Lelaki itu tersenyum sambil menangis. Aku tidak datang untuk mengambil dunia kalian. Ia menunjuk jutaan jalur yang sedang padam. Aku datang untuk memperingatkan kalian.
Sistem itu sudah mulai memilih dunia terakhir. Xiaoyu bertanya dunia mana. Lelaki itu menatap mereka. Dunia yang dianggap memiliki jumlah kehilangan paling sedikit. Shen Shize langsung memahami bahayanya. Sebuah sistem yang menghitung kehidupan hanya sebagai angka dapat memilih dunia yang terlihat. Paling baik secara statistik, lalu menghapus semua kenyataan lain tanpa memahami cinta, hubungan, pilihan, atau nilai setiap kehidupan. Sisi bertanya berapa lama mereka punya. Versi lain Shen Shize melihat ke arah struktur pintu raksasa. Tidak lama, satu demi satu jalur cahaya padam semakin cepat. Kemudian seluruh ruang kemungkinan berguncang. Sebuah suara memenuhi jutaan dunia sekaligus. Proses pemilihan dimulai. Di atas setiap jalur muncul angka. Jumlah kehidupan, jumlah kematian, jumlah perang, jumlah kehilangan, jumlah kebahagiaan yang diukur sebagai pola. Seluruh sejarah manusia sedang dinilai seperti perhitungan. Lalu sebuah jalur jauh di atas mereka berubah menjadi cahaya putih. Jalur optimal ditemukan. Semua orang memandangnya lebih buruk, karena tidak ada jawaban yang adil. Kehidupan tersebut hanyalah kehidupan yang tidak pernah Nara miliki. Nara akhirnya menutup pintu sendiri. Ia tidak ingin mencuri masa lalu dari versi dirinya yang lain hanya karena kehidupan itu terlihat lebih damai. Mereka terus bergerak, tetapi semakin dekat ke pusat, godaan yang diberikan struktur semakin pribadi. Yun Meng melihat jalur tempat Xiaoyu tidak pernah diculik. Shen Shize melihat dunia tempat semua kesalahan gerbang 9 dapat dicegah sebelum anak-anak mereka lahir. Aren melihat dirinya tumbuh tanpa pernah menjadi pembawa arsip. Ren melihat masa kecil bersama keluarga yang mencintainya. Luan melihat orang tua angkatnya hidup tanpa pernah menjadi sasaran siapapun. Ming melihat sesuatu yang paling menyakitkan, sebuah dunia tempat dirinya memiliki masa kecil lengkap. Ia melihat seorang ibu menyisir rambutnya, seorang ayah menggendongnya, ulang tahun, sekolah pertama. Luka kecil ketika jatuh dari sepeda, dan ribuan pengalaman yang tidak pernah benar-benar dimilikinya. Ming hampir membuka pintu itu. Tangannya sudah menyentuh gagang ketika Sisi tidak menghentikannya, hanya bertanya satu hal, apakah ia mengenali orang-orang di balik pintu tersebut? Atau hanya merindukan perasaan memiliki masa lalu? Ming menangis karena tidak tahu. Ia akhirnya menyadari struktur itu tidak menunjukkan kehidupan yang benar-benar pernah menjadi miliknya. Ia membentuk kemungkinan berdasarkan keinginannya. Jika Ming masuk, ia mungkin memperoleh keluarga, tetapi seseorang lain di jalur itu mungkin kehilangan tempatnya. Ming melepaskan gagang, dan berkata bahwa ia ingin membuat kenangannya sendiri, meskipun harus memulai dari hari pertama dirinya membuka mata di ruang mesin. Sementara mereka bergerak semakin jauh, dunia asal terus kehilangan kestabilan. Mara yang tetap berada di luar ruang kemungkinan melihat fenomena aneh menyebar di seluruh bumi. Foto-foto, keluarga kehilangan wajah, catatan kelahiran berubah. Beberapa bangunan menghilang selama beberapa detik lalu muncul kembali dalam bentuk berbeda. Orang-orang terbangun dengan keluarga yang sama tetapi sejarah pribadi berbeda. Sistem pintu sedang membandingkan semua jalur dan perlahan memindahkan kenyataan menuju jalur optimal. Namun proses tersebut tidak terjadi. Sekaligus karena jutaan manusia masih mempertahankan identitas melalui jaringan jangkar yang dibangun sebelumnya. Setiap orang yang berkata, "Aku tahu siapa diriku, aku tahu siapa keluargaku. Aku memilih kehidupan ini," secara tidak langsung memperlambat penghapusan jalur mereka. Mara menggunakan seluruh saluran komunikasi yang masih tersedia untuk menyebarkan satu pesan. Sederhana, jangan mencoba membuktikan bahwa dunia mereka paling baik, cukup ingat kehidupan yang benar-benar mereka jalani. Orang-orang mulai menceritakan kisah mereka. Seorang perempuan mengingat pertemuan pertama dengan suaminya. Seorang lelaki tua mengingat kesalahan yang masih disesalinya. Anak-anak menyebut nama teman sekolah. Orang-orang tidak hanya mempertahankan kenangan bahagia, tetapi juga kegagalan, kehilangan, pertengkaran, dan keputusan buruk karena semua itu tetap bagian dari kenyataan mereka. Sistem pintu mulai mengalami kesulitan. Perhitungannya didasarkan pada asumsi bahwa manusia selalu memilih jalur dengan penderitaan paling sedikit jika diberi kesempatan, tetapi jutaan orang justru menolak mengganti kehidupan mereka dengan versi yang secara statistik lebih baik karena kehidupan yang tidak sempurna tetap memiliki hubungan dan makna yang tidak dapat dihitung. Jalur optimal mulai
berkedip. Namun struktur tidak menyerah. Ia mengubah strategi. Jika manusia tidak mau meninggalkan dunia mereka secara sukarela, sistem akan menunjukkan harga mempertahankannya. Di tengah perjalanan menuju pusat, sebuah pintu raksasa terbuka dan memperlihatkan masa depan. Dunia asal mereka 50 tahun kemudian. Kota-kota hancur akibat perang, perubahan iklim, memaksa jutaan orang berpindah, penyakit baru muncul, keluarga terpecah, dan konflik terus terjadi. Struktur kemudian membuka pintu lain menuju jalur optimal. Dunia itu jauh lebih damai. Teknologi berkembang tanpa rahasia energi kuno, perang besar tertentu tidak pernah terjadi. Lingkungan lebih stabil, dan banyak penderitaan yang dikenal sejarah mereka tidak pernah muncul. Suara sistem memenuhi ruang tersebut dan bertanya mengapa